ketika banyak pergerakan, walaupun sekecil apapun movementnya, kayak cuman panning doang, itu penempatan lighting kayaknya tetap harus diperhatiin ya. Betul banget. Terus kalau misalnya di praproduksi nih ya, kita udah tahu mau pakai alat apa, mungkin kayak pakai easy rig atau pakai gimbal ya, apapun lah ya. Intinya kita harus paham dulu nih alatnya, terus udah gitu pasang semua alat-alatnya nih. Oke, itu dia kalau ngomongin praproduksi. Nah, sekarang kita masuk ke produksi nih. Produksi untuk movement yang paling ngeri banget. Iya, flow-nya gimana nih? Sebenarnya ngomongin apa aja yang harus disiapin. Oke, kalau di kamera movement itu di produksinya, yang pasti ya kayak di pra-nya tadi kita udah ngomongin staging, di produksinya juga tetap harus diperhatiin stagingnya. Gitu. Jadi nggak cuma latihan terus nanti dilupain itu. Jadi waktu produksi tetap harus diperhatikan, diterapin semuanya apa yang udah dilatihan itu diterapin semua. Jadi ya intinya sama aja sih, perhatiin staging, kameranya bergerak kemana, terus pemainnya bergerak kemana, itu harus selarasin yang kayak kataku tadi, antara kamera operator sama fokus puller sama yang lainnya itu tuh beneran harus selaras. Nah terus kalau misalnya stagingnya udah oke nih, selanjutnya kita harus perhatiin trafficnya. Bener gak? Apa nih traffic nih? Nah traffic tahu nih kayaknya. Jelasin bang. Jadi kalau misalnya ngomongin traffic, nah kita kan udah tahu nih stagingnya mau kemana aja, kamera kemana, pemain kemana. Nah biasanya kalau misalnya lagi syuting, traffic itu ruang aman ya, ruang jalurnya, jalur si kamera dan pemain bergerak itu kemana aja. Nah itu trafficnya kita harus pastiin kalau traffic untuk pergerakan itu aman ya, nggak ada kabel di bawah, terus udah gitu nggak ada sandbag, pokoknya semua jalurnya itu nggak kesandung lah ini kamera operatornya kayak gitu. Nah terus biasanya movement tuh mungkin kamera operatornya mundur ya, terus pemainnya jalan maju. Biasanya ada grip nih. Ada grip yang tugasnya buat bantuin biar entah nggak kelebihan atau malahan kurang mundur. Biasanya nepok nih, ini di sebelah kanan ada lemari misalnya atau ditahan. Jadi nggak harus hati-hati nih, orangnya harus yang baik ya. Kalau udah jahat ditepok gendam tidur nanti DP ya. Salah. Nggak jadi syuting. Nggak jadi syuting ya. Oke, pokoknya itu dia traffic posisinya. Safety dan aman untuk pergerakan kamera. Itu tuh suka rese kan kalau syuting semuanya mau nonton. Nah, kayak dia bukan divisi mana, dia di anak art atau anak lighting tapi pengen juga lihat gitu. Kayak yang nggak salah juga tapi kan tetap harus kontrol. Benar. Tiba-tiba bocor kan nanti. Tiba-tiba ada talent, wah udah bagus-bagus nih kameranya. Atau biasanya suka kayak gini nih, lagi mundur, nabrak orang. Nah, itu mungkin banget. Entah gripnya yang meleng atau emang nggak ada grip, jadinya orang-orang juga nggak aware. Nah itu. Jadi koordinasi dan komunikasinya tuh harus oke banget. Kalau udah trafficnya oke, selanjutnya itu kita perhatiin fokus. Nah ini penting banget ngomongin kamera movement nggak jauh-jauh dari fokusnya juga. Iya betul. Jadi karena udah di staging, terus kameranya udah tahu kemana, pemainnya udah tahu kemana, fokus puller ini first assistant kamera dia bakal mastiin gambarnya selalu tajam. Nah jadi karena udah tahu arah-arahnya di mana aja, itu biasanya sih udah tahu ya, dan itu udah dirasain gitu loh, dan udah di marking biasanya. Ini berapa senti, berapa mili, berapa meter, diputernya harus seberapa banyak. Nah kayak gitu sih. Jadi fokusnya ini harus diperhatiin banget. Dan itu dilakuin sebenarnya dari pra sih ya. Tapi karena kan ngomongin staging ya, itu juga kan udah di pra, udah dilatih. Tapi pas lagi kalau misalnya udah latihan di pra, pas produksi ya tinggal dilakuin aja. Dan marking kan sebenarnya sebelum kita take pasti kita tuh ada waktu latihan sebelum take. Itu pasti latihan dulu satu kali minimal satu kali ya. Kita latihan dulu gitu. Nah latihan dulu itu nanti kan pasti kamera operatornya atau DP-nya itu sama fokus pullernya udah tahu tuh, oh ya posisinya kayak gini, marking di fokus pullernya itu pasti udah oke banget harusnya ya. Itu tapi harus diperhatiin dengan baik. Oke, kalau semuanya udah fokus dan lain-lain, ini nih satu hal yang kita nggak boleh luput yaitu continuity. Nah itu tadi kalau misalnya movement banyak terus kalau adegannya berulang-ulang atau bersambung itu harus continuity-nya perhatiin. Walaupun itu movement ya, maksudnya kita udah tahu pergerakannya kemana. Nah itu selanjutnya di adegan selanjutnya kita juga harus tahu. Perhatiin gitu loh, jangan sampai pusing nontonnya. Misalnya kayak movementnya dari awal dari kiri ke kanan, nanti pas cut ada suatu adegan dari kanan ke kiri. Nah tapi di dalam satu
scene yang sama. Nah, itu ada beberapa bakal jadi pusing walaupun mungkin ada konsep yang seperti itu, tapi ya kira-kira kayak gitulah ya. Gerakan-gerakan itu tuh kadang-kadang bikin pusing kalau nggak continuity. Kalau misalkan udah ngomongin konsep ya itu juga berarti kan dilatih ya. Kayak pas lagi di pranya sama pas produksinya itu udah tahu continuity-nya ternyata sengaja dibalik karena konsep gitu loh. Jangan nanti pas lagi pas produksi tahu konsepnya kayak gitu malah lupa. Iya betul. Kan sebenarnya movement kayak gitu tuh ada gerakan-gerakan tertentu ya. Nah jadi nanti antar cut-nya itu harus diperhatiin gitu loh. Jadi nggak cuman ngomongin pas produksi tuh nggak cuman ngomongin pas syutingnya aja, tapi nanti ke pas editingnya juga harus udah masuk tahu akal gitu loh. Kayak continuity itu penting. Tuh shot by shotnya itu. Oke, kalau ngomongin kamera still itu sebenarnya nggak jauh beda ya kalau diproduksi sama kamera movement kayak fokus, terus framingnya dan lain-lain. Tapi mungkin yang harus ditekenin itu biasanya karena kameranya still, terus nggak ada pergerakan sama sekali. Ini biasanya cuma dilepas aja gitu. Wah ya itu sering banget tuh kayak gitu. Bahaya banget karena kita kan udah tahu ya kalau misalnya ngomongin still kamera itu ya kameranya diam, gambarnya cuma itu aja. Jadi penonton tuh punya waktu yang lama untuk nge-scan ini itu. Frame dari satu frame ini ada informasi apa aja gitu. Nah kalau misalnya tiba-tiba ada yang bocor, nah itu sering banget tuh kelewatan kayak gitu gara-gara ya dah still dah ya udah taruh sini, ya udah kalian urusin dah kalau kalian lihat frame ada yang bocor saya lihat sendiri gitu. Itu dia. Apalagi kan kayak pas lagi syuting kan mungkin layarnya cuman ngandelin dari kamera aja gitu kan, kamera kecil, LCD kecil. Ternyata pas di post ada bocor, ada kabel, ada lampu yang masuk segala macam. Ternyata ada krunya di sini gitu. Berdiri gitu, ada yang nonton gitu kan di pinggiran. Oh iya saya masuk ya. Nah itu jadi kalau misalnya ngomongin still kamera itu yang harus diperhatiin sih kalau misalnya dibandingin dengan kamera movement karena semuanya sama aja. Fokusnya, staging dan lain-lain. Tapi suka lupa nih meremehkan itu ya lah kamera still ya taruh aja udah. Itu dia sih. Padahal ya enggak juga, tetap harus diperhatiin ya. Harus detail dan harus perhatiin tuh. Oke, jadi kalau mending mana? Kamera still atau kamera movement? Praproduksi dan produksi ya. Produksi dulu. Tadi kan kalau praproduksi still nih. Nah, kalau di produksi apakah still juga Bang Wan atau malah seneng yang menantang? Kalau disuruh milih mending mana? Aku lebih pilih tetap mending still sih. Oke, ya. Karena ya tahu ya pas lagi di pra udah cukup ribet dibandingkan still, dan pas lagi di still harusnya tinggal eksekusi aja dan cuman perhatiin hal-hal itu aja ya, maksudnya jangan luput, terus pastiin kalau kameranya juga safety, aman dan lain-lain kayak gitu sih dibandingkan dengan kamera movement yang PR-nya cukup banyak banget itu sih. Kalau aku ya sama sih, setuju sih Bang, setuju banget sih. Emang paling bener kamera still dah pokoknya. Iya. Kalau ngomongin workflow ya, tapi workflow bukan sebagai fungsinya. Berarti kamera still adalah paling the best gitu. Kamera still akan aku selalu gunakan di film pendekku. Gitu. Waduh. Nggak juga, jangan gitu. Karena ini konteksnya adalah milih workflow yang mana yang paling mending gitu. Jadi kayaknya kita kesimpulannya kita pilih mending kamera still dibandingin kamera movement. Oke, itu dia bahasan kita di mending mana kali ini ya. Kamera movement versus kamera movement. Bener. Oh iya bener ya. Kamera movement atau kamera still, workflow-nya. Nah, itu dia bahasan kita. Terus jangan lupa buat subscribe, like dan share, terus nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan. Dan kerabat jangan lupa buat request ya. Apapun itu tentang film kita bakal bahas ya. Komen. Karena kita bakal pilih komen yang bahasannya menarik. Bahasnya menarik, kita bahas minggu depan. Kira-kira minggu depan kita bahas apa lagi ya? Harusnya banyak nih kemarin stoknya nih banyak. Apa Cak? Bahas apa Cak? Oke, bye-bye.